Jakarta tidak pernah tidur, namun bagi Salsabila, malam itu, ia berdiri di depan sebuah kafe di kawasan Senopati di balik kaca besar yang transparan. Ia melihat Randy pria yang selama 3 tahun ini menjadi kekasihnya sedang tertawa renyah. Tangan Randy mengelus lembut rambut seorang wanita yang Salsa kenali sebagai anak pemilik perusahaan mitra kantor mereka. Tanpa sepatah kata, Salsa berbalik. Ia tidak melabrak, dia ingin tahu alasan Randy berkhianat padanya. Keesokan paginya, saat ia melangkah ke kantor dengan lunglai, ia disambut oleh tatapan dingin rekan-rekan kerjanya. Di meja kerja Pak Hartono, manajer keuangannya, sudah tersaji tumpukan dokumen. Salsa, saya tidak menyangka. Selama ini kamu terlihat sangat berdedikasi. Tapi data audit menunjukkan ada aliran dana 500 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadimu melalui vendor fiktif. Itu tidak mungkin, Pak. Saya bahkan tidak punya akses ke sistem vendor tersebut. Buktinya jelas. Kamu dipecat secara tidak hormat. Kami tidak akan melaporkan ke polisi jika kamu pergi sekarang dan tidak menuntut pesangon. Anggap ini kebaikan terakhir perusahaan. Pikirannya melayang ke masa kecil di panti asuhan Kasih Bunda. Ia ingat betapa seringnya ia menangis di pojok gudang karena iri melihat montonya dijemput oleh orang tua angkat. Ia menunggu orang tua kandungnya datang menjemputnya. Anak perempuan yang terlalu pendiam dan murung. Ia pikir, jika ia punya banyak uang dan posisi tinggi, ia tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Namun dia telah memiliki uang dan posisi bagus, tetap saja ditinggalkan. Lelaki yang mengaku mencintainya. Salsa menepikan mobilnya di area yang sepi, jauh dari lampu jalan yang terang. Ia menenggak minuman itu, hingga pandangannya mengabur. Randy, teganya kamu mainin perasaanku. Kau memilih wanita yang lebih dariku, Ren. Kau hancurkan hatiku, Salsa. Tawa pahit. Beberapa kilometer dari sana, sebuah mobil SUV putih melaju dengan kecepatan sedang. Di kursi belakang, Gus Ilham duduk sambil memutar tasbihnya. Ia baru saja mengisi pengajian di sebuah masjid di Jakarta, dan sedang dalam perjalanan pulang menuju pesantren ayahnya di daerah Jawa Barat. Kang, coba pelankan mobilnya. Ada apa, Gus? Itu, mobil di depan. Lampu hazardnya menyala, tapi posisinya miring ke bahu jalan. Takutnya ada kecelakaan atau mogok. Baca cerita selanjutnya hanya di aplikasi KB